Golongan yang suka berbuat syirik dan suka berbuat bid'ah. Apa kesalahpahaman mereka? Mereka menganggap Ahlus Sunnah suka mengkafirkan. Ahlus Sunnah juga mereka namakan Wahabi. Mereka bilang Wahabi itu takfiri. Makanya Wahabi itu Khawarij juga kata mereka. Sama bahayanya dengan Syiah kata mereka. Suka mengkafirkan. Kenapa mereka bilang begitu? Karena gagal paham. Tidak berhasil membedakan mana pengkafiran terhadap perbuatan dan mana pengkafiran terhadap pelaku. Jadi Ahlus Sunnah atau yang mereka sebut Wahabi membagi pengkafiran itu menjadi dua. At-takfirul mutlak wa takfirul muayyan. Pengkafiran mutlak, pengkafiran yang sifatnya umum. Maksudnya pengkafiran terhadap perbuatan, tidak menunjuk person tertentu, individu tertentu. Ini yang pertama. Yang kedua, at-takfirul muayyan. Pengkafiran terhadap muayyan, individu tertentu. Misalkan menyebut namanya si fulan kafir. Ini dua hal yang berbeda. Saya berikan contoh pengkafiran terhadap perbuatan. Kalau seandainya kita mengatakan barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah maka dia kafir. Apa syarat yang harus kita penuhi untuk bisa mengucapkan ini? Kita punya dalilnya. Apa dalilnya? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Kalau begitu menyembelih adalah ibadah. Beribadah kepada selain Allah adalah kesyirikan dan kekafiran. Ketika kita mengatakan orang yang menyembelih untuk para jin maka dia kafir, tidak bermakna setiap muslim yang melakukannya langsung bisa divonis kafir. Untuk memvonis kafir kepada seseorang, itulah yang disebut dengan at-takfirul muayyan, pengkafiran terhadap individu. Misalkan kita katakan si fulan dia sudah kafir atau kamu sudah kafir. Nah, untuk memvonis itu masih ada syarat lain yang harus terpenuhi. Lengkapnya ada 4 syarat. Ini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, ada dalilnya bahwa perbuatannya kufur. Yang kedua, dia mukallaf, akil balik. Yang ketiga, bulughul hujjah, sampai hujjah kepadanya. Yang keempat, hilang penghalang dalam pengkafiran. Apa saja itu? Ada 4 juga. Yang pertama, al-jahlu, kebodohan. Maksudnya dia melakukan itu karena ketidaktahuan dia. Maka dia tidak boleh dikafirkan. Dia harus diberi udzur. Risalah ila ahli al-Qasim. Ini ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang dinisbatkan kepada beliau penamaan Wahabi. Wa ammal kadhib wal buhtan famithlu qawlihi. Contoh kedustaan serta ucapan yang mengada-ada atas kami seperti ucapan mereka. Inna nukaffiru bil umum, bahwa kami mengkafirkan semua selain golongan kami. Tuduhannya beliau suka mengkafirkan. Tuduhannya Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, suka mengkafirkan. Maka beliau sendiri telah membantah tuduhan tersebut. Kata beliau itu dusta dan mengada-ada atas kami yang tidak pernah kami katakan, yaitu tuduhan kami mengkafirkan semua selain golongan kami, padahal mereka masih muslim. Sekarang beliau berbicara tentang orang yang berbuat syirik di zaman beliau. Wa idza kunna la nukaffir man abada sanam alladhi ala Abdul Qadir. Apabila kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala di kuburan Abdul Qadir. Maksud beliau mereka jadikan kuburan itu sebagai sesembahan mereka. Berdoa kepada penghuni kubur, bergantung hati kepadanya, dan berdoanya terkadang bukan lagi supaya diteruskan kepada Allah, tidak. Minta wali itu yang mengabulkan doa mereka, walaupun dua-duanya kufur. Wassalam alladzi ala qabri Ahmad al-Badawi. Begitu pula orang-orang yang menyembah patung, maksudnya yang berbuat syirik di kuburan Ahmad al-Badawi. Jadi mirip dengan orang-orang yang berbuat syirik di kuburan para wali di negeri kita. Wa amsalihima, dan kuburan-kuburan yang semisal. Maka kami tidak mengkafirkan mereka li ajli jahlihim, dikarenakan kebodohan mereka. Wa adami man yunabbihuhum, dan tidak ada yang memperingatkan mereka, tidak ada yang menegakkan hujjah atas mereka. Orang yang sudah berbuat syirik saja tapi dia jahil tidak kami kafirkan, apalagi yang tidak berbuat syirik. Jadi ini sekaligus meluruskan orang yang suka menuduh Wahabi suka mengkafirkan, itu salah paham. Yang dikafirkan bukan pelakunya. Kalau dia muslim tidak dikafirkan secara otomatis, tapi perbuatannya. Betapa banyak kajian-kajian yang membahas tentang kesyirikan dan kekafiran, tapi tidak ada satupun seorang dai Ahlus Sunnah yang mengkafirkan seorang muslim. Mereka tidak akan dapatkan bukti satupun, kecuali kalau mereka ambil dari golongan Khawarij yang mereka sebut ini Wahabi yang garis kerasnya. Tetapi kalau dia betul-betul berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnah, tidak akan dia sembarang mengkafirkan, karena ini berat sekali. Di dalam banyak hadis Rasulullah SAW memberi peringatan keras kepada kita. Man qala
qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apa dalilnya? Kejahilan itu bisa menjadi penghalang dalam pengkafiran. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan di antara dalilnya adalah surat Al-Isra ayat ke-15. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Kemudian penghalang yang kedua adalah at-ta'wil, salah takwil. Ini juga cabang dari yang pertama. Mungkin sudah sampai ilmunya tapi dia salah memahami. Kemudian yang ketiga al-khata', tidak sengaja. Yang keempat orang yang dipaksa. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu.